metode ceramah tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 1 akan membahas tentang kesulitan pembelajaran dengan metode ceramah. Metode pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan metode pembelajaran yang tepat, peserta didik dapat merasakan tujuan pendidikan yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Fahrozi. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Baik, akan saya presensi untuk kelas 10 TJKT 1. Adakah temanmu yang tidak masuk? Siap, ada. Ada siapa temanmu yang tidak masuk? Ali Sofia. Ai Sofia. Baik, yang lain masuk ya? Masuk. Untuk hari ini kita nanti akan masuk ke materi kedua di semester ini. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita dengarkan kalimat motivasi hari ini. Hari ini yang akan memberikan kalimat motivasi adalah Mas Hengki. Silakan. Apa motivasi hari ini? Berdiri boleh? Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Tuhan itu tahu kapan kamu harus bahagia. Ya, tepuk tangan untuk yang kedua dari Mbak Mutiara. Apa motivasi hari ini? Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, tepuk tangan. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Silakan dibuka buku yang sudah dibawa. Kita masuk materi kedua. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi apa? Biografi. Baik. Kalau kita bicara biografi, kalau mendengar kata biografi, bayangan kalian apa? Yang ada dalam benak kalian apa? Identitas, riwayat hidup, perjalanan hidup. Ada lagi? Dari perjalanan hidup, identitas dan sebagainya. Identitas siapa yang ditulis dalam seseorang? Seseorang yang bagaimana? Apakah semua orang bisa membuat biografi? Bisa. Tapi yang paling boleh membuat biografi adalah seseorang yang disebut tokoh pintar, ya. Jadi kalau kita bicara biografi, itu kita akan berbicara tentang perjalanan hidup seorang tokoh. Kata biografi sendiri itu diambil dari kata apa? Ada kata bios dan grafos. Bios itu artinya adalah, ada yang tahu? Bios itu adalah data diri. Sedangkan grafos adalah tulisan. Maka kalau diartikan, biografi itu tulisan yang berisi tentang data diri seorang. Ya, cukup bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bicara biografi, bayangan kita adalah tokoh. Nah, tokoh yang bagaimana? Tokoh yang memang memiliki sesuatu untuk bisa diteladani. Ya, sekarang kita masuk bagaimana isi dari sebuah biografi. Maka kita bicara tentang sebuah struktur. Apa
Apa saja yang harus ada dalam biografi? Kalau Wida boleh tanya, biografi siapa yang sudah pernah kalian baca? B.J. Habibie, Ki Hajar Dewantara. Apa yang terkenal dari seorang B.J. Habibie? Tapi heranya Ki Ageng Selo tidak takut sama sekali, bahkan dia menantang. Ya, intinya jangan ganggu saya sedang mencangkul begitu. Kira-kira kalau orang awam apakah seperti itu? Tidak. Tapi kalau lihat petir pasti langsung bagaimana? Pulang. Ya, Ki Ageng Selo tidak begitu. Dia justru menantang, jangan ganggu saya. Akhirnya diceritakan, ya entah ini legenda atau mitos atau bagaimana. Di situ justru Ki Ageng Selo bertarung dengan petir itu. Ya, bayangkan seorang manusia bertarung dengan petir, akhirnya Ki Ageng Selo menang dan petir itu dibawa ke sebuah pohon gandrik, ya dikurung di situ. Diceritakan pula Sunan Kalijaga yang melihat waktu itu menyarankan dari petir itu dibawa ke Kesultanan Demak, ya agar diserahkan di sana. Ketika Ki Ageng Selo membawa petir itu yang bisa berubah menjadi seorang kakek, ya kakek itu dibawa ke Sultan Demak. Ternyata ketika di sana ada seorang nenek yang menyiramkan air hingga akhirnya kakek dan nenek itu tiba-tiba menghilang, ya tiba-tiba menghilang. Maka dari kisah itu Ki Ageng Selo terkenal sebagai sang penangkal petir, itu kisahnya, ya. Jadi peristiwanya seperti itu. Di bagian reorientasi, selain menceritakan tentang kesaktian Ki Ageng Selo, diceritakan pula bahwa Ki Ageng Selo sebagai seorang petani itu memiliki rasa kedermawanan yang tinggi, ya, kesederhanaan yang tinggi. Meskipun sawahnya banyak, meskipun hartanya melimpah, itu beliau tidak pernah sombong, ya, selalu berbagi. Bahkan hasil panennya itu banyak dibagikan kepada orang-orang. Maka dari situ Ki Ageng Selo terkenal juga sebagai orang yang dermawan. Ya, ngantuk ya Mas ya? Ngantuk? Sudah sarapan? Belum ya. Ngantuk semua ini. Tadi malam tidur jam berapa? 9. Jam 9 dasi itu ya. Dari kisah Ki Ageng Selo, apa yang bisa diambil keteladanannya? Sifat yang dermawan. Nah, sifat yang dermawan. Saya ini jadi penangkal petir, Bu. Bolehkah begitu? Kira-kira kalau orang biasa bisa tidak? Iya. Tidak ya. Yang bisa diambil apa?
Sifat Jadi keberaniannya. terus dermawannya, terus Mas Nanda ngantuk kok wis ngomong berapa kali? Terus apa lagi? Oh 2 kali dihitung ya. Ya, jadi itu. Jadi dari biografi itu paling tidak kita bisa mengambil sikap positif dari tokoh dan meneladani sifat tokoh tersebut. Paham? Alhamdulillah. Yang tadi sudah dipelajari? Biografi siapa? Ada berapa tadi strukturnya? 3. Ya. Baik, terima kasih yang mengantuk. Nanti setelah ini cuci muka. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan berdoa kembali. Silakan yang memimpin tadi siapa? Kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang kesulitan pembelajaran dengan metode ceramah. Terima kasih, tetap semangat demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sesuai video tersebut, terdapat beberapa permasalahan penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran. Di antaranya, kurangnya kesempatan siswa untuk mengembangkan keberanian berdiskusi dan berpendapat. Yang kedua, kreativitas siswa menjadi hilang atau kurangnya ruang dan waktu yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran bersifat monoton dan membosankan apabila guru kurang kreatif dalam metode pembelajaran. Terdapat beberapa solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penggunaan metode ceramah. Yang pertama, menyeimbangkan teori dengan latihan soal sebagai penghilang rasa kantuk. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. 4. Membuat kelompok diskusi untuk saling bekerja sama dan menyampaikan ide gagasan antara siswa. Kelima, memberikan selingan berupa ice breaking dan mengajak siswa belajar di luar kelas dengan cerita-cerita menarik serta mengkolaborasikan metode ceramah dengan media yang menarik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semua metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menemukan solusi-solusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Harapannya, kita sebagai pendidik harus tetap berinovasi meskipun menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang kesulitan pembelajaran dengan metode ceramah. Terima kasih, tetap semangat demi kemajuan pendidikan di Indonesia.